Hei! Wis. Ini Ustadz Nur Cahya. Atau kita yang Pak. Masya Allah. Diam kamu. Oke, siap. Cinta beda agama. Sesungguhnya apakah engkau ditinggalkan atau engkau tertinggal? Sebuah refleksi bagi kita ya. Karena setahu saya ya Pak ya. Udah ada nadanya deh. Udah mau ya. Sorry Pak. Udah motong lu kan. Sorry dong. Ayo dilanjut. Lupa saya jadinya. Menemanimu selama Ramadan untuk membahas perasaan sebelum adzan, menjagamu tetap segar dan hatimu kian tegar. Mari kita cuci muka, curhat cinta menunggu berbuka. Kita kembali dalam cuci muka, curhat cinta menunggu berbuka. Kali ini di episode terakhir dalam Ramadan kali ini alias cuma 2 episode ya. Agar lebih heboh saya datangkan. Pak, Bapak belum diperkenalkan. Oh belum ya. Jangan dulu. Saya membawa orang-orang yang akan membawa episode terakhir ini lebih meriah. Yang pertama adalah penonton-penonton ini. Dan sebagai teman yang akan membahas setiap curhatanmu ada Jawi Nur. Dan juga musik yang akan mengiringi kita. Mas Ifta akan membawa kita akan lebih mendayu-dayu untuk meresapi setiap curhatanmu. Dan Jawin akan memberikan komentar-komentar yang pasti ngakak, kocak. Dan penonton-penonton ini akan membawa kehebohan dalam episode terakhir ini. Wow. Telah aku siapkan berbagai pertanyaan dari DM Instagram. Kita langsung saja yang pertama dari Mas Irfan Khadafi. Wow. Terasa mahal ya konten ini ya. Tiba-tiba ada gininya. Dari Irfan Khadafi. Mas Wira gimana ya caranya biar bisa move on? Soalnya udah 5 tahun pisah tapi masih gagal move on. Makasih Mas. Bagaimana caranya agar kita bisa move on menurut Bang Jawin? Bagaimana caranya agar kita bisa move on? Yang pertama adalah move on. Wow, betul juga ya. Betul juga. Wow. Sangat-sangat di luar pikiran saya ya Pak ya. Move on harus move off. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu yang lagi saya pikirin. Iya gitu. kan? Betul. Harus nyambung kan? Betul. Move on itu kan menjauh, berjalan. Tapi sebelum kita bisa berjalan, kita harus turn off dulu. Maksudnya adalah kita harus bisa memaafkan keadaan. Jangan pernah melupakan. Karena sesuatu yang lupa itu akan kembali lagi suatu saat. Itulah yang disebut dengan long term memory dalam pendidikan. Saya belajar dulu. Wow. Karena sesuatu yang coba dilupakan sebetulnya masih tersimpan di subconscious, di alam bawah sadar, dan suatu waktu bisa lagi kembali atau bahkan secara tidak sadar menjadi sebuah tragedi traumatis yang terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar. Dan kita akhirnya menangisi semua kepergian dia. Dan kita tahu bahwa dia tak akan pernah kembali pada kita. Seharusnya itu adalah alasan untuk kau bisa menjauh dari dia. Karena dia tidak akan pernah kembali pada luka yang pernah mendiami. Keren ada gininya coy. Jadi lebih ini. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Dari Put Your Happiness. Saya nggak tahu nama aslinya apa. Put Your Happiness. Tapi yang dia ceritakan adalah kesedihan. Agak panjang, tolong diperhatikan. Asik. Ada gininya. Mas Fir percaya mati rasa nggak? Atau cinta habis di orang lama? Ini udah hampir 4 tahun setelah terakhir pacaran. Dulu 2020 diputusin gitu aja setelah 2 minggu lebih nggak berkabar. Doi udah beberapa kali ganti cewek, sedangkan aku belum berani buat jalin hubungan sama siapapun.
Beberapa kali pernah deket sama cowok dan optimis bakal lanjut pacaran, tapi nggak tahu kenapa ada aja yang bikin ilfil sampai akhirnya ya udah nggak jadi punya hubungan. Selalu begitu setiap kali coba deket sama seseorang dan sering banget keinget kisah sama doi. Kadang juga banding-bandingin orang yang lagi deketin aku sama doi. Kadang bingung sendiri ini yang salah aku karena belum bisa move on, atau aku yang masih trauma, atau aku yang udah mati rasa, atau aku yang cintanya habis di orang lama. Hey. Mati rasa. Hey. Kalian pernah nggak ketiduran pas sholat Jumat? Oh. Pas khotbah iya. Pas khotbah. Kalau pas sholat gini Pak. Pas khotbah. Pas sholat. Pernah pas khotbah? Enggak, kamu nggak pernah sholat Jumat. Nggak pernah sholat, bener. Pernah lagi khotbah. Ngorek kuku kaki. Sedap. Kemudian habis. Lalu tertidur. Iya. Tidur dengan cara seperti ini. Lalu bangun-bangun, ketika dibangunkan tiba-tiba kaki hilang. Hilang, mana kaki saya? Karena kesemutan. Mati rasa. Mati rasa. Nyambung ya. Nyambung. Nyambung. Karena mati rasa. Kenapa? Karena sudah lama berdiam dengan situasi yang tidak nyaman tapi dipaksakan. Wow. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok tidak nyaman masih dilanjutkan? Karena lelah. Karena lelah untuk berpindah. Akhirnya tetap seperti ini. FYP nih. Bangun-bangun mati rasa. Pertanyaannya apakah pernah mati rasa? Pernah. Tinggal seberapa sedih dong. Jangan komedi. Mas Sipta. Kenapa deng dek? Kenapa begitu? Pertanyaannya, seberapa lama mati rasanya? Masing-masing orang beda. Ada yang tidak nyamannya lama sehingga mati rasanya lama, atau tidak terlalu lama tapi karena metabolismenya lambat, darahnya mengalirnya lambat jadi lama. Tergantung orang beda-beda mati rasanya berapa lama. Berarti tentang proses. Betul. Bagaimana proses mengikhlaskan itu? Karena berapa lama? Karena cara seseorang memaknai arti memaafkan sebuah proses berbeda-beda. Anda kenapa beneran tidak bisa disamakan? Oh, bingung. Ini serius Bang. Tidak. Paham gak tentang proses darah mengalir, perbedaan? Tapi poinnya setiap orang beda-beda. Betul. Jangan suka mendingan gua. Cara kita memaknai rasa sakit tuh beda, men. Betul. Jadi semua itu sudah terjawab dari. Tadi diedit ya. Ada mahe. Itu nanti di TikTok aja Pak. Iya. Jadi tadi udah dijawab tentang gak usah terlalu membandingkan, gak usah terlalu mengingat-ingat karena kita semua punya proses untuk merelakannya sendiri. Jangan dilupakan, tapi dimaafkan lebih dulu. Gila. Bukan laki-lakinya yang dimaafkan karena bisa jadi dia terlalu brengsek untuk dimaafkan. Tapi maafkan situasi ini. Itulah yang disebut dengan dikotomi kuasa. Mati gak lo? Bukan Mas. Bukan tentang kayak gitu Pak. Mas. Bukan. Mas konten sendu ini Mas. Jangan tiba-tiba komedi. Tapi dikotomi kuasa. Ada sesuatu yang bisa kita kuasai, ada sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Hati, perilaku orang lain itu tidak bisa kita kuasai. Jadi jangan mencoba untuk mengambil kontrol dari sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, karena itu hanya akan berakhir pada kekecewaan. Tapi kita punya kuasa terhadap hati kita dalam memaknai Betul ya. Jadi semoga itu menjawab Put Your Happiness. Selanjutnya,
dari tembus samudro. Ngeri Pak. Samudro ditembus. Dari tembus samudro. Namanya Pak. Gila gak tuh? Hah? Keren gak tuh? Dari tembus samudro Pak. Aku baru sadar bodoh dalam mencintai. Setelah 7 tahun lamanya mengagumi, kini aku tertampar oleh pengakuannya mencintai yang lain. Hingga kini masih bingung mau dikemas di mana cinta yang sudah terajut puluhan purnama ini. Bagus aja. Gitu. Baru sadar 7 tahun mendekati seseorang. Kok bisa kamunya nggak sadar gitu? Betul. Kok bisa-bisanya si lawannya aja yang sadar tapi dianya yang tidak sadar. Betul, mencintai sendiri. Terkadang apa ya? Terkadang ada pasangan yang bilang, nolnya mah sama gua, pas sudah sukses mah sama yang lain. Oh. Lagi susah gua temenin, pas udah sukses gua ditinggalin. Oh. Pertanyaannya adalah, apakah engkau ditinggalkan atau engkau tertinggal? Sebuah refleksi bagi kita ya. Karena setahu saya ya Pak ya. Udah ada nadanya deh. Udah mau ya. Sorry Pak. Motong lu kan. Sorry dong. Ayo dilanjut. Lupa saya jadinya. Udah agak ngeder nih. Makanya tadi keluarnya iya. Bagaimana Pak? Tentang mencintai dari nol yang tadi. Karena setahu saya tidak mungkin dalam hubungannya sudah dewasa untuk kita mengais-ngais atas pengorbanan. Karena yang sebenar-benarnya menemani dari nol hanyalah petugas SPBU, teman-teman. Ingat, jangan coba untuk temani dari nol, tapi sama-sama memulai dari nol. Beda Jadi ya? seiring, beda. Memulai dari nol. Ditinggal atau jangan-jangan kamu yang tertinggal. Kurang lebih begitu dari curhat-curhat para teman-teman di DM saya. Karena ini ada penonton langsung, barangkali ada yang mau curhat. Bukan barangkali, sudah pasti tentu ada. Oke. Yang mau bercerita tentang resah hatinya. Dan sesi selanjutnya dalam Cuci Muka, curhat cinta menunggu berbuka. Adalah curhatan langsung dari para pemirsa di sini. Siapakah yang akan bertanya? Katanya ada yang mau bertanya. Yang sedang Katanya ada ya. Yang sedang dikulum duka. Nggak ada. Anjing dirundung. Dikulum mah beda. Kenapa Mas Ucup tadi mau nanya ya? Katanya mau nanya tadi. Ada. Pasti ada. Ayo. Udah, Ayo coba ada, pede ada. aja. Dah. Langsung pemirsa. Sahabat-sahabatku, yang ini nanya beneran. Ini nanya beneran. Gimana? Silakan. Mas Kipli silakan. Mas Kipli, Patua. Mas Wir, Yes. kenapa orang tulus kisah cintanya tak pernah mulus? Dari kata-katanya sudah puitis, Pak. Kenapa orang tulus kisah cintanya tak pernah mulus? Lama nala merasa sulit disuka. Betul. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Tulus. Oh, dalam arti sebenarnya. Dalam arti sebenarnya ya. Kenapa orang tulus kisahnya tak pernah mulus? Kalau dari saya, apakah ketulusan itu benar-benar ketulusan yang benar diakui oleh kedua belah pihak? Atau hanya kamu sendiri yang merasa bahwa kamu serah tulus baginya dan kamu yang berekspektasi bahwa dia akan memberikan ketulusan yang sama? Apa jangan-jangan Anda yang kepedean? Bahwa dari awal dia tidak pernah menganggap kamu lebih, dia hanya menganggap kamu sebatas teman bercerita dan peneman saat dia sedang kesepian. Tolong Pak agak religi. Seret langsung ganti Pak. Sesungguhnya dirimu pernah berjuang. Masih. Sudah cukup. Hey. Wes.
Ini Ustadz Nur Cahya. Akhirnya. Kenapa Tulus selalu disambut? Tulus kisah cintanya tidak mulus. Tulus disambut kisah cinta yang tak mulus. Betul. Karena Tulus tuh goblok. Saling tulus harusnya. Tulus sebagai apa? Apakah ketika orang tua yang tulus memberikan nafkah lalu berharap anaknya bilang, aku sayang kamu? Tidak, itu namanya tolol. Sayang ibu ke anak, sayang anak ke ibu. Bisa jadi kamu tulus dimaknai tulus sebagai sahabat. Masya Allah. Menyakitkan, makanya jangan tolol. Jadi itu sudah saya anggap sebagai sebuah jawaban. Tadi udah di. Tadi siap. Ada. Di mana ini? Ada sosok yang tiba-tiba menjawab. Intinya jangan tolol. Mungkin agar sosok itu datang lagi. Tolong ketika ada pertanyaan lagi boleh. Tadi gimana? Tadi udah kejawab. Sudah menjawab. Jangan tolol. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Silakan. Suaranya yang agak kenceng. Ada gitunya. Baik gitu kayak majelis. Saya ingin bertanya. Boleh. Ucup mau nanya nanti. Sikap apa atau pilihan apa yang harus kita pilih di saat kita mencintai manusia yang berbeda keyakinan? Berbeda Apakah keyakinan. kita harus menggadaikan Tuhannya demi ciptaannya, Mas Wir? Menggadaikan Tuhannya demi ciptaannya. Bagus sekali. Terima kasih, Mas Wir. Terima kasih. Pertanyaan ini sangat-sangat. Tuhan memang satu, kita yang Masya Allah. Diam kamu. Oke, siap. Cinta beda agama. Sesungguhnya ada yang membolehkan. Ustadz Nur Cahya nggak berani jawab. Wah, berat. Ini cukup berat ya. Soalnya Ustadz Nur Cahya cuma berani jawabnya ke akidah akhlak, bukan ke fikih, tauhid, itu nggak berani. Oke. Saya nggak berani dia. Kapasitasnya tidak di situ. Betul. Karena menjawab sesuatu atau berbicara sesuatu di luar kapasitas hanya akan menunjukkan kebodohan. Betul. Jadi nggak. Takutnya kita menggiring ke sesuatu hal yang mungkin kita juga tidak bisa bertanggung jawab atas jawaban kita. Atas dasar jawabannya adalah kebodohan. Betul. Gitu. Jadi Ustadz Nur Cahya langsung pulang tadi tuh. Gak berani jawab dia tuh. Gak berani. Tadi dia udah mau ngomong fikih itu. Cuman dia kitab apa lupa dia. Iya. Langsung pulang dia. Betul. Langsung pulang. Apakah itu sudah sebagai jawaban? Terima kasih juga telah menyelamatkan karir kami. Takutnya salah ngomong ya. Pertanyaan terakhir dan juga penutup atas sesi Cuci Muka, Curhat Cinta Menunggu Berbuka. Ucup mau nanya. Apa yang sebulan apa? Ucup, apa tadi katanya? Saya pernah sebulan bersamanya. Berlibur ke pantai. Menaiki kapal berdua. Dan sudah kukenalkan dia kepada orang tuaku. Oh, yang itu. Oh, yang itu. Bukan yang itu ternyata. Oh iya. Berlayar di nggak sampai sebulan berarti ya? Nggak sampai sebulan. Yang mana? Yang sebulan apa yang nggak sampai sebulan? Ada dua nih. Ada dua. Betul. Ada dua nih. Kok saya tahu? Karena pertanyaannya tentang seseorang di antara kita. Mau yang mana? Tolong pertegas lagi Mas Ucup yang mana? Yang sebulan apa yang di kapal? Itu beda, sebulan terus dikenalin ke orang tua. Itu udah, itu dua digabung jadinya. Yang mana? Aduh, barisannya sama lagi. Ya. Saya pernah bertemu seorang perempuan. Kita sudah menjalin hubungan 1 bulan lamanya bersama-sama. Kemudian tidak ada kabar dan saya ditinggalkan. Terasa sekali emosinya dalam pertanyaan kali ini. Sebulan bersama, ngapain aja itu? Menjelajah.
Menjelajah pulau. Dan gunung juga kan? Kok ditambah, Pak? Ke gunung enggak ya? Enggak gunung enggak. Gunung enggak. Wah, bukan Gunung Agung TikTok itu enggak. Mirip. Oh, yang itu bukan. Bukan. Oh, Enggak, bukan. Mas Cucu pernah cerita juga soalnya. Oh, oke. Intinya adalah bagaimana menanggapi tentang itu. Bagaimana menanggapi tentang kedekatan. Jadi ceritanya saya simpulkan ya. Iya. Saya simpulkan. Bener. Ditambahin juga nggak apa-apa, Pak. Ini puzzle-nya oke. agak Saya jabar. Iya, bener. Saya jabarkan. 1 bulan laki-laki dan perempuan bersama. Si perempuan dalam kondisi, ini saya yang nanya berarti. Iya. Si perempuan dalam kondisi patah hati baru putus. Oke. Dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian dia pergi ke Pulau Dewata. Sangat spesifik ya, Pak ya. Ke Pulau Dewata. Ada nama Pulau Dewata, bukan Bali. bukan Nama pulaunya Bali. Dewata. Oke. Nama Pulau Dewata di Azerbaijan. Itu di timur. Azerbaijan Tenggara. Oh, Azerbaijan Tenggara lagi ya. Itu ada Pulau Dewata. Kemudian dia mencoba untuk melepas duka di situ, mencoba untuk merelakan sebuah kepergian. Kemudian bertemu dengan satu laki-laki, ya kan? Bertemu dengan satu laki, 1 bulan bersama, mendaki gunung, lewati lembah, sungai, mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Sangat relate lagunya ya. Bersama teman bertualang. 1 bulan. 1 bulan. Ternyata lagu itu jadi kenyataan. Hanya dianggap teman. Bagaimana Mas Wira? Menanggapi Si itu. laki-laki berharap lebih, si perempuan hanya menganggap kawan. Ini sering terjadi pada mereka-mereka yang suka bertualang. Mengontrol hati. Mengontrol hati. Langkahmu bisa kemana-mana tapi hatimu tidak. Tanya dulu pertanyaannya apa, tolol? Ya itu, menanggapi itu. Bukan. Oh, bukan. Apa? Pertanyaannya adalah, saya si laki-laki. Oke. Bagaimana cara membuat dia juga mencintaiku seperti aku mencoba untuk mencintainya. Nyanyikan lagu Dewa bahwa Yang mana? aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Udah, copyright. Tapi kalau dari lirik Dewa itu bisa kita simpulkan adalah beri sedikit waktu. Iya kan? Agar bisa saling percaya dan terbiasa. Nyatanya, sudah membiasakan diri dalam 1 bulan dan tetap tidak ada cinta di antara keduanya. Berarti memang dari awal, startnya udah beda. Satunya kesepian dan satunya ingin digenapkan. Anjing. Sudah tidak mungkin akan berujung di tempat yang sama. Ketika sepi sudah dilengkapi maka itu selesai. Ketika hati belum digenapkan berarti dia akan terus bertanya-tanya. Dan akhirnya berujung pada satu hal yang harus dia terima. Bahwa dia tidak akan menjadi milikmu. Karena startnya beda. Pertanyaannya gimana caranya agar dia bisa menyukaiku juga? Sulit. Karena ujungnya, startnya beda, ujungnya juga pasti beda. Yang satunya kesepian, yang satu ingin digenapkan. Selamat malam Mas Wira. Iya. Oh iya. Saya sih perempuannya. Oh. Saya tuh kan patah hati terus saya ke Pulau Dewata yang di Azerbaijan Tenggara. Terus saya jalan-jalan sama teman saya itu. Yang saya udah nganggapnya kayak abang saya aja. Oke. Tapi kok saya udah makin deket sama dia sebagai abang gitu. Karena saya juga kan gak punya abang ya. Oke. Tapi Gitu. hijau punya. Abang hijau, biru, kuning, warna-warni. Dia manjing. Gak tahu saya. Ya pokoknya saya anggap dia abang saya. Tapi kok dia malah jadi suka sama saya. Saya kan jadi apaan sih lu? Oh ini puzzle yang belum diceritakan tadi. Apaan? Yang mana? Saya nggak tahu. Saya kan nganggapnya kayak Anggap abang tuh tadi tidak ada dalam cerita. saya apaan sih lu? Gitu kan. Jadi kan saya malah jadi kehilangan sosok abang gitu kan. Kan Mas Wira pernah nggak sih kayak berteman sama teman, terus temennya malah suka sama kita, terus kitanya malah jadi ilfil menjauh gitu? Pernah nggak sih? Ini Tahu nggak tentang sih? perasaan yang merusak pertemanan. Oh,
Terus kan maksud saya gimana ya caranya biar semuanya tuh bisa jadi normal biasa aja gitu Oh, ini kayak berarti pernah lalu. Pertanyaan dari pihak laki-laki bagaimana dia punya perasaan yang sama. Pertanyaan dari Nggak perempuan tahu adalah saya mah baru datang kan. Oh iya. Ini ada tambahan nih. Pertanyaan dari perempuan adalah bagaimana si laki-laki ini bisa menjadi biasa saja. Biasa aja gitu maksudnya ya. Saya kan jadi kehilangan teman juga kan kalau gini makan ya. Wah, anjir. Begitu. Saya dari Ciapus. Ciapus. Itu di samping lapangan Sakura. Oke. Berarti dari Cikaret agak atas lagi. Ya perbatasan lah Ciapus Cikaret. geografi ya Pak ini ya Pak ya. Ya kalau lurus mah bisa nyembus ke Ciomas potongannya mah. Lewat mana lupa saya. Ya gitu. Sampai mana tadi? Sampai Anda tiba-tiba datang ke sini. Ya saya mau nanya aja ke Mas, katanya kan di sini ada curhat dong. Oh, boleh. Gimana Mas ya biar saya tidak kehilangan kawan saya gitu. Kalau kehilangan orang itu mungkin tidak akan pernah. Dia akan tetap ada untuk Anda. Kemana Mbak? Wah, tadi kencing gua. Tadi ada orang datang sini. Ada. Oh, dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan tadi. Perempuan datang. Udah diceritain. Jadi saya simpulkan. Pertanyaan dari si laki-laki, bagaimana si perempuan memiliki perasaan yang sama? Pertanyaan dari perempuan, bagaimana saya tidak kehilangan laki-laki ini karena dia sudah saya anggap abang saya. Oh, anjing complicated. Yang satu pingin hatinya, yang satu pingin keutuhan ada di dekatnya. Satu nganggapnya teman, satu nganggapnya lebih. Gimana ya? Pusing juga kalau gitu mah. Pusing. Anda bisa jawab nggak ini? Nggak bisa. Pusing. Gimana Mas Wir? Karena pada akhirnya ketika soalnya ini mah masalahnya real. ada di circle kita soalnya. Jadi ketika sudah ada stuck seperti ini, kita rampungkan saja semua ini dalam satu jawaban yang jelas. Kita tahu bahwa jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Sampai jumpa di Cuci Muka selanjutnya. Sudah Mas, tidak semuanya ada jawaban. Kalian berdua berujung pada kebuntuan. Cuci Muka, curhat cinta menunggu berbuka. Grrr.